Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang i'tikaf dari kitab Al-Yaqut An-Nafis, ringkasan fikih mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Tayyib, marilah kita bersama-sama menyimak penjelasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-i'tikaf. Dalam Al-Quran, dalil i'tikaf tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 125 dan 187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Yang berarti, dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu atau Baitullah tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman, dan jadikanlah sebahagian makam Ibrahim tempat salat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, kemudian yang iktikaf, kemudian yang rukuk dan yang sujud. Shadaqallahul azim. Kemudian adapun hadis tentang iktikaf, yaitu hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashara al-awakhira min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Rawahu Muslim. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan i'tikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan, atau beliau melakukannya kemudian sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan i'tikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian di dalam buku Al-Yaqut An-Nafis kita masuk kepada bab al-i'tikaf. Al-i'tikaf. Al-i'tikafu lughatan al-labthu wa syar'an al-labthu fil masjidi min syakhsin makhsusin biniyatin. Yang artinya, i'tikaf menurut bahasa adalah mendiami, sedangkan i'tikaf menurut pengertian syara' adalah berdiam di dalam masjid yang dilakukan seseorang tertentu, yaitu dengan disertai dengan niat. Kemudian pada pembahasan selanjutnya kita masuk kepada arkanul i'tikaf. Ma hiya arkanul i'tikaf? Arkanul i'tikaf arba'ah. Al-awwal mu'takifun, thumma al-thani wa mu'takafun fih, thumma al-thalith wa labthun, thumma al-rabi' wa niyyatun. Yang artinya rukun-rukun i'tikaf. Rukun-rukun i'tikaf ada 4. Yang pertama yaitu orang yang melakukan i'tikaf atau pelaku i'tikaf. Kemudian yang kedua, tempat i'tikaf, yaitu masjid. Kemudian yang ketiga, menetap atau orang yang beriktikaf tersebut menetap di dalam masjid. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat adalah niat. Kemudian pada pembahasan selanjutnya yaitu mubtilatul i'tikaf. Al-mubtilatul i'tikaf sab'ah. Al-awwal al-junun, thumma al-thani al-ighma'u, thumma al-thalith as-sukru, thumma al-rabi' al-haidu, thumma al-khamis al-riddatu, thumma al-sadis والجنابة التي تفطر الصائم ثم السابع الخروج من المسجد بلا عذر. Yang artinya
pembatal-pembatal i'tikaf. Pembatal-pembatal i'tikaf yakni ada 7. Yang pertama yaitu gila atau hilangnya akal. Kemudian yang kedua yaitu adalah pingsan. Kemudian yang ketiga mabuk. Kemudian yang keempat haid bagi perempuan. Kemudian yang kelima murtad atau keluar dari agama Islam. Kemudian yang keenam janabat yang membatalkan orang puasa. Kemudian yang ketujuh keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Begitulah yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam bukunya yaitu Al-Yaqut An-Nafis yang menjelaskan tentang ringkasan fikih mazhab Syafi'i. Lalu berapa lamakah i'tikaf menurut Imam Asy-Syafi'i? Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama berpendapat bahwasanya tidak adanya batasan untuk seseorang yang melakukan i'tikaf. Kemudian Al-Hanafiyah atau ulama Hanafi berpendapat i'tikaf adalah berdiam diri di masjid yang biasa dipakai untuk melakukan salat berjamaah. Dan menurut Asy-Syafi'iyah atau para ulama Syafi'i, i'tikaf artinya adalah berdiam diri di masjid dengan melaksanakan amalan-amalan tertentu dan dengan disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimanakah tata cara melaksanakan i'tikaf atau apakah amalan-amalan yang disunnahkan untuk kita lakukan di saat i'tikaf? Yaitu yang pertama melaksanakan salat wajib dan salat-salat sunnah. Kemudian membaca atau tadarus Al-Quran atau juga bisa memurojaah Al-Quran. Kemudian memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga memperbanyak bertahmid, bertakbir dan istighfar. Kemudian juga disertai dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir memperbanyak doa-doa secara khusyuk dan tafakkur. Begitulah amalan-amalan yang dapat kita kerjakan pada saat beriktikaf di masjid. Sekian pembahasan dan penjelasan tentang fikih al-i'tikaf pada buku Al-Yaqut An-Nafis yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri yang berisi tentang ringkasan fikih dalam madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin cukup sekian penjelasannya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan berkah. Barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.